Selamat siang saudara, Kompas Siang kembali hadir untuk menyapa Anda. Selain 5 informasi utama tadi, Kompas Siang hari ini juga menyajikan informasi seputar persiapan perayaan Nyepi Tahun Baru Saka yang akan dirayakan pada 29 Maret esok. Sejumlah tradisi digelar untuk menyambut Nyepi. Dan saudara, kami juga akan hadirkan serba-serbi mudik yang mewarnai perjalanan pemudik dalam merayakan Idul Fitri tahun ini. Bersama saya, Jihan Novita. Dan saya, Tili Reabella. Anda menyaksikan Kompas yang selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita ke informasi pertama, saudara. 3 anggota TNI ditangkap atas dugaan menjual senjata api dan amunisi untuk kelompok kriminal bersenjata Papua. Ketiganya diduga sudah 4 kali menjual senjata api sejak November 2024. 3 prajurit TNI yang ditangkap bertugas di Kodam 3 Siliwangi, Bandung. Kasus terungkap, saudara, setelah Satgas Damai Kartens menangkap seorang pemasok senjata api, Teguh Wiono, di Bojonegoro, Jawa Timur. Hasil penyelidikan menyebutkan ketiga prajurit TNI ini sudah 4 kali menjual senjata api ke KKB Papua sejak November 2024 hingga Februari 2025. Ketiganya telah ditahan di Pomdam Siliwangi. Saat ini, Satgas Damai Kartens telah menangkap 10 orang yang diduga terlibat kasus itu. Tim penyidik kita dari Damai Kartens, dari Polda Papua dan Polda Papua Barat serta Polda Jawa Timur, serta Pomdam 3 Siliwangi telah melakukan joint investigation. Tim kita kemarin sudah ke Jawa Barat melakukan pemeriksaan saksi dari ada 3 oknum TNI yang sudah diamankan di Pomdam 3 Siliwangi. Kesaksian tersebut terkait dengan 7 tersangka yang sudah kita amankan sebelumnya. Kita bergeser ke informasi lain, saudara. Seorang jurnalis media online di Banjarbaru, Kalimantan Selatan ditemukan tewas di tepi jalan kawasan Gunung Kupang. Prajurit TNI berpangkat Kelasi 1 diduga jadi pelaku pembunuhan. KSAL menegaskan jika terbukti bersalah, pelaku akan dijatuhi hukuman berat. Pokoknya kalau diproses hukum, transparan, dan dihukum berat. Seberat-beratnya, bahkan wajib mati, permintaan dari pihak keluarga. Seorang jurnalis media online di Banjarbaru, Kalimantan Selatan ditemukan tidak bernyawa bersama sepeda motornya di tepi jalan di kawasan Gunung Kupang. Awalnya, korban diduga tewas karena kecelakaan tunggal saat menggunakan sepeda motor. Namun Detasmen Polisi Militer Lanal Balikpapan segera mengonfirmasi anggotanya terlibat pembunuhan jurnalis perempuan itu. Terduga pelaku berpangkat Kelasi 1 dengan inisial J sudah ditahan Polisi Militer Angkatan Laut Lanal Balikpapan. Pembunuhan ya yang dilakukan oleh oknum anggota Lanal Balikpapan berinisial J, ya, pangkat Kelasi 1 terhadap korban saudari Juwita. Tuh, ini masih dalam proses pendalaman penyidikan, jadi kami mohon kesabaran rekan-rekan, nanti perkembangan selanjutnya akan kami sampaikan. Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Muda Ali pun merespons. KSAL menegaskan jika terbukti bersalah, pelaku akan dijatuhi hukuman berat. Ketika ditanya bentuk hukuman berat yang bakal dijatuhkan, KSAL bilang pengadilan yang berwenang menentukan. Oh ya, pokoknya kalau diproses hukum, transparan, dan dihukum berat. Hukum berat. Ya, nanti kan pengadilan yang menentukan. Kapolda Kalimantan Selatan mengaku masih mengumpulkan bukti dan akan berkoordinasi dengan TNI AL sebelum hasil penyelidikan diungkap ke publik. Mari kita koordinasi dulu, kita koordinasikan semuanya, karena kita masih mengumpulkan alat bukti dulu. Nanti kalau sudah terbukti semuanya ada lengkap, alat buktinya lengkap, kita tes sendiri nanti sama-sama. Kapuspen TNI Brigjen Kristome Sianturi menegaskan TNI akan membantu Polri dalam penyidikan kasus pembunuhan ini melalui POM AL, termasuk
mendalami motif pelaku. Masalah di Banjar ini, informasi terakhir yang kami dapat bahwa saat ini sedang diadakan penyelidikan dan penyidikan. Apakah betul klasi J itu adalah pelakunya? Karena ini sifatnya baru informasi dari pihak keluarga. Karena ternyata si klasi J ini adalah pacar dari korban. Nah gitu ya. Nanti kita lihat apakah betul. Karena informasi yang kita dapat juga bahwa klasi J ini sejak tanggal 17 Maret sampai hari ini dia ada di satuannya. Kan ya, kalau memang terbukti memang dia pelakunya. Ya nggak ada ampun. Tadi yang seperti komen tadi dari Panglima itu hukum seberat-beratnya. Nyawa dibayar dengan nyawa. Itulah yang menjadi tuntutan keluarga korban jurnalis Juwita. Keluarga meminta polisi transparan dalam penyelesaian kasus kematian yang dianggap banyak kejanggalan. Keluarga meminta pelaku mendapat hukuman mati dan menuntut proses hukum dilakukan melalui peradilan sipil. Seberat-beratnya. Bahkan wajib hukuman mati permintaan dari pihak keluarga dan ulun pribadi sebagai kakak yang merasa kehilangan. Jasad Juwita, jurnalis di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, ditemukan Sabtu 22 Maret 2025 sekitar pukul 3 sore waktu Indonesia Tengah di kawasan Gunung Kupang, Kota Banjarbaru. Korban sempat diduga tewas dalam kecelakaan tunggal, namun kecurigaan muncul karena warga tidak menemukan indikasi luka akibat kecelakaan di tubuh korban. Tim Liputan Kompas TV. Perkembangan terbaru dari kasus ini kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Priscilla Nicola dan juru kamera Dimas Pangestu di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selamat siang Priscilla, jadi siapa saja yang sudah diperiksa dalam kasus ini dan seperti apa perkembangan kasusnya? Ya, selamat siang Bella dan juga saudara. Sejauh ini sejumlah bukti dan petunjuk telah dikumpulkan pihak kepolisian terkait kasus pembunuhan jurnalis perempuan di Kota Banjarbaru yang diduga dilakukan oleh anggota TNI Angkatan Laut di Balikpapan yang berpangkat klasi 1 berinisial J. Polisi sendiri sudah memeriksa 5 orang saksi, di mana kami masih belum mengetahui siapa saja 5 orang saksi tersebut yang sudah diperiksa oleh pihak kepolisian, dan ini juga belum termasuk terduga pelaku J yang dilakukan penyelidikan di Polisi Militer Angkatan Laut Balikpapan. Saat ini kepolisian sendiri masih berkoordinasi dengan polisi militer, saudara, untuk menyerahkan berkas dan juga alat bukti yang sudah berhasil dikumpulkan terkait dengan kasus pembunuhan jurnalis perempuan asal Kota Banjarbaru ini. Untuk informasi lebih lanjutnya, saudara, kita ada cuplikan wawancara bersama dengan Kapolres Kota Banjarbaru. Kami akan berkoordinasi dengan POM AL. Rencananya nanti ya kalau besok kita akan koordinasi. Saksi sudah sekitar 5. Termasuk terduga ya? Belum. Posisi terduga ini di sini? Ya mungkin kalian lebih tahu lah gitu. Karena kan kita kalau kita ada batasan-batasan. Ya, saudara, Kepala Staf Angkatan Laut KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali juga buka suara terkait anggota TNI Angkatan Laut berinisial J ini yang terlibat dengan pembunuhan jurnalis wanita di Kalimantan Selatan ini. Ali memastikan bahwa proses hukum ini harus berjalan dan berlangsung secara transparan, dan jika terbukti maka akan dihukum dengan seberat-beratnya. Pernyataan ini juga senada dengan pernyataan Kepala Pusat Penerangan TNI Indonesia, Brigjen Christomei Sianturi, yang menyebutkan bahwa jika terduga pelaku J ini memang terbukti bersalah, maka akan dijatuhkan hukuman seberat-beratnya dan sesuai dengan kewenangan pengadilan. Pihak keluarga sendiri juga menyatakan bahwa meminta transparansi dalam penyidikan kasus ini dan berharap bahwa nyawa dibayar dengan nyawa, di mana artinya pihak keluarga sendiri meminta hukuman seberat-beratnya, yaitu hukuman mati yang untuk terduga pelaku J ini, dan meminta bahwa kasus ini diminta di peradilan sipil, bukan di peradilan militer, saudara.
Baik, kita akan nantikan bersama seperti apa kelanjutan dari kasus ini. Terima kasih jurnalis Kompas TV Priscilla Nicola dan juru kamera Dimas Pangestu. Selamat bertugas kembali. Informasi usai jeda, Saudara Menteri Perhubungan Wakapolri dan perwakilan Jasa Marga membuka rekayasa lalu lintas satu arah atau one way arus mudik Lebaran. One way akan diberlakukan mulai dari kilometer 70 tol Cikampek Utama hingga kilometer 414 tol Kalikangkung Semarang. Pasar Limbangan, Garut, Jawa Barat menjadi salah satu titik macet pada puncak arus mudik Lebaran. Rekayasa